Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita kembali bersama dalam program belajar bareng Tabernakel. Mari sebelum kita belajar lebih lanjut, kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini untuk kami belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali akan belajar bersama. Di waktu yang lalu sebenarnya sudah saya sampaikan, mungkin itu episode yang terakhir, kemudian tapi saya teringat tentang satu hal ya, tentang satu hal yang perlu disampaikan di episode kali ini. Episode 57 bahwa tabernakel bukan sekedar tentang bangunan fisik. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, eh, di waktu yang lalu kita belajar mengikuti contoh atau teladan dari Tuhan. Ini dihubungkan dengan firman Tuhan yang meminta Musa untuk membuat tabernakel sesuai dengan gambar yang ditunjukkan, contoh yang ditunjukkan. Di Keluaran 25 ayat 9 di sana dikatakan, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ini tentang tabernakel. Kemudian Musa bersama tim dipimpin Besalel dan Aholiab, akhirnya mereka membuat segala sesuatu itu sesuai dengan contohnya. Di Keluaran 39 ayat 32, demikianlah diselesaikan segala pekerjaan, melengkapi kemah suci, yaitu kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Ini Bapak Ibu. Jadi orang Israel mereka berhasil dengan pimpinan Tuhan melakukannya. Pembangunan tabernakel, perabotannya, pembuatan semuanya itu dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Kalau kita melihat ini sebagai gambaran bagaimana tentang cover atau pelindung, penudung dari tabernakel, kemah ya. Kemudian ini gambaran umumnya bagaimana bangunan ini menjadi satu kemah yang indah, perabotan-perabotannya begitu luar biasa, dan di malam hari tampak begitu indah. Ini merupakan gambaran ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi para imam pun kalau kita melihat dalam Keluaran 39, 38, mereka diatur bagaimana mereka melayani. Jadi sudah ada bangunannya, sudah ada tabernakelnya, kemudian para imamnya. Mereka diatur, mereka berpakaian yang rapi, mereka mengenakan berbagai macam ornamen ya, aksesoris yang diperintahkan Tuhan. Artinya kalau dalam bahasa sekarang, jangan sampai infrastruktur atau bangunan yang begitu megah tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang mengelolanya. Jadi kita dalam negara ini seringkali digaungkan dengan infrastruktur ya, ada bangunan-bangunan baru, ada jalan tol baru, tapi jangan sampai kemudian kita sebagai rakyat misalnya mencoret-coret, misalnya merusak ya, tidak sesuai dengan tidak sebanding dengan kemegahan, keindahan dari bangunan tersebut. Para imam pun demikian, mereka diatur bagaimana melayani Tuhan, utamanya tentang sikap hati mereka, kesungguhan mereka dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun dikatakan adalah diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam kerjaan baik tersebut yang dipersiapkan Allah dalam setiap kehidupan kita.
di Efesus 2 ayat yang ke-10. Jadi ada satu tujuan Tuhan dalam menciptakan manusia untuk kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pun kita lihat dalam kita mengerjakan pekerjaan masing-masing dikatakan suatu kali kelak pekerjaan masing-masing pelayanan akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi kalau kita mengerjakan dengan baik, mengerjakan dengan setia, sesuai dengan arahan, tidak sekehendak hati sendiri, maka dikatakan akan nampak. Dengan apa? Dengan dikatakan ujian api. Ujiannya bisa macam-macam, bisa dari keluarga, bisa dari orang sekitar, teman sepelayanan, dan lain sebagainya. Bagaimana ketika kita menerima teguran, bagaimana kalau kita menerima nasihat, bagaimana kalau kita menerima masukan, dan lain sebagainya. Apakah kita akan menjadi orang yang terbakar, menjadi orang yang emosi, atau kita akan kemudian terima dengan satu kerendahan hati. Untuk itulah kita dipanggil, dikatakan kita mengikuti teladan Kristus. Sebab untuk itulah kita dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kita, dan meninggalkan teladan supaya kita mengikuti jejak Kristus. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengikuti jejak Kristus ini yang penting dalam kehidupan kita. Kristus yang dikatakan ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas, dia dianiaya, dia tidak melawan. Artinya bahwa tidak mudah untuk mengikuti teladan Kristus. Artinya bukan hanya mengikuti bagaimana Kristus berpakaian, tampil, dan lain sebagainya, tetapi bagaimana karakter, bagaimana cara Kristus merespon, bagaimana cara Kristus menanggapi satu masalah, dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita perlu terus belajar dari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah yang kita pelajari di waktu lalu, dan saat ini kita belajar bahwa tabernakel itu bukan sekedar tentang bangunan fisik. Kalau kita melihat di Keluaran 39 tadi, bagaimana bangsa Israel sudah menyelesaikan bangunan fisik tabernakel sesuai dengan contoh yang diberikan Tuhan, maka kita melihat dalam periode-periode selanjutnya, kemudian tabernakel ini terus dipakai sebagai satu sarana peribadatan umat Tuhan sampai di zaman Raja Salomo, mereka membangun bait suci dan seterusnya. Dan kemudian kita melihat Bapak Ibu bahwa kalau kita pelajari dalam sejarahnya, pada akhirnya tabernakel atau bait suci itu runtuh karena berbagai macam sebab. Nah, kita melihat sekali lagi tentang bangunan ya, tabernakel atau bentuk fisik. Ada ruangan di luar halaman, ya bagian luar halaman, ada ruangan suci, ada ruangan maha suci. Di halaman sebelum masuk kita masuk di pintu gerbang, kemudian ada mezbah korban bakaran di sana, kita masuk lagi dalam kolam pembasuhan. Kemudian ada pintu kemah, ada meja roti pertunjukan atau meja roti sajian, ada pelita emas, ada mezbah dupa, ada pintu tirai, ada tabut perjanjian. Dalam kehidupan kita secara rohani, pintu gerbang menunjukkan Yesus sebagai pintu. Pertama, kita percaya Yesus, kita dikatakan beriman kepada Yesus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh Roh Kudus yang dikatakan di 1 Korintus 12, tidak mungkin orang berkata terkutuklah Yesus dan tidak mungkin orang berkata Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Dan kita melihat Bapak Ibu, Yesus itu menjadi pintu bagi setiap kehidupan kita, bagi setiap perjalanan rohani kita. Percaya Yesus. Mezbah korban bakaran menunjukkan korban penebusan yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Sekali untuk selama-lamanya, dalam arti kita harus menghargai dan ketika berdosa kita melihat pada korban tersebut untuk dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau engkau berdosa, dikatakan Allah adalah setia dan adil, maka ia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita jika kita datang pada Yesus. Di kolam pembasuhan menunjukkan pembersihan para imam yang akan melayani,
dan juga di sisi lain menunjukkan satu tahapan kita sebagai orang percaya masuk dalam baptisan air. Menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kemudian di pintu kemah, di sana berbicara tentang baptisan Roh Kudus, bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan perlu dipimpin Roh Kudus, perlu terus eh, pe- perlu terus bergantung pada Roh Kudus, tidak sekehendak hati kita sendiri, tidak dengan kekuatan kita sendiri. Meja roti pertunjukan atau meja roti sajian kita melihat adalah kehidupan yang diwarnai dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Roti menjadi makanan bagi tubuh jasmani kita, firman Tuhan menjadi makanan bagi manusia batini atau manusia rohani kita. Pelita emas menunjukkan terang, ya Bapak Ibu. Api di sana memberikan terang dalam ruangan suci. Dalam kehidupan kita pun Roh Kudus menjadi terang, menjadi api, dilambangkan api yang itu menerangi setiap kehidupan kita. Ada firman, ada Roh Kudus, sehingga hidup kita menjadi terang di dalam Kristus. Kemudian Mezbah Dupa di sana berbicara tentang kehidupan doa dan penyembahan di hadapan Tuhan. Jadi kita dalam hidup ini Bapak Ibu, kalau dalam saudara-saudara kita mereka ada misalnya zikir dan lain sebagainya. Kalau kita terus berdoa dalam hati, kita terus berdoa, terkoneksi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian. Kemudian pintu tirai berbicara tentang batas ya antara ruang suci, ruangan maha suci, dan hanya imam besar yang dapat masuk ke dalam ruangan maha suci sekali setahun untuk mempersembahkan korban. Dan kita melihat pintu tirai ini ketika dalam zaman Yesus di bait suci terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Pintu yang tadinya menjadi pembatas, penghalang, ya, baik itu mungkin bisa jadi kedagingan kita, keinginan kita melakukan kehendak Tuhan tapi tidak mampu, itulah yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Dia menjadi pintu, dia membuka jalan yang baru untuk kita dapat sampai kepada hadirat Tuhan, kepada persekutuan dengan Bapa di surga. Yang itu dilambangkan dengan tabut perjanjian di ruangan maha suci. Ada persekutuan yang intim, ada satu kerinduan untuk terus bersama dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu ini tentang arti rohaninya dalam kehidupan kita. Sebenarnya inilah yang menjadi pelajaran kita Bapak Ibu, bagaimana kita tidak hanya terfokus pada hal-hal yang fisik, material, keindahan-keindahan dan lain sebagainya, tapi bagaimana kehidupan kita pun sebagai orang percaya. Kalau kita lihat Bapak Ibu sudah sekalian, nubuat tentang kehancuran atau tanda awal tentang kehancuran bait suci dapat kita lihat di 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 dan seterusnya. Ya, ayat 12, pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu.
tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Berbahagia kita yang baca, mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, ada cerita bahwa Hizkia sakit ya kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, dan kemudian dia mengalami mujizat Tuhan, dia sembuh. Dan setelah sembuh dikatakan tadi ada utusan Raja Babel untuk membawa surat dan pemberian kepada Hizkia karena dia sudah sembuh dari sakitnya. Hizkia bersukacita atas kedatangannya, kemudian diperlihatkanlah segenap gedung harta bendanya, emas, perak, rempah-rempah, minyak, berharga, gudang persenjataan, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Dan kemudian setelah itu Yesaya datang, Nabi Yesaya, dia tanya, apa yang sudah lihat mereka? Jawabnya, semua yang ada di istana tidak ada yang tidak mereka lihat. Semua diperlihatkan. Ya, kemudian di ayat 16 dan 17, dengarlah firman Tuhan, suatu masa akan datang, segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu, sampai hari ini akan diangkut ke Babel, tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi satu gambaran bagaimana sejak zaman Hizkia sudah ada satu nubuatan bahwa nanti Babel akan menguasai kerajaan Yehuda, kerajaan Israel ya yang waktu itu terpecah, tapi kemudian mereka mengalami pembuangan. Jadi Bapak Ibu kalau kita hubungkan dengan tabernakel, bagaimana setelah zaman tabernakel itu, kemudian kita melihat bahwa kemah suci ini terus dipakai sebagai satu tempat peribadatan ya seperti yang saya tampilkan ini. Setelah memasuki tanah perjanjian di Kanaan, bangsa Israel tetap memakai kemah suci hingga masa pemerintahan Raja Salomo. Sepanjang awal masa pemerintahannya, Salomo menugaskan ribuan orang untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan bait suci. Jadi dari kemah suci menjadi bait suci. Pada tahun keempat pemerintahannya, dasar bangunan bait suci telah diletakkan. Lalu 7 tahun kemudian, seluruh bangunan bait suci selesai dibangun. Ini saya ambil dari situs Alkitab, ya, alkitab.or.id. Pembangunan bait suci Salomo dimulai dari tahun 966 sebelum Masehi dan selesai pada tahun 960 sebelum Masehi. Jadi lamanya proses pembangunan kurang lebih 7 tahun. Bait suci Salomo merupakan tempat ibadah pertama yang dibangun permanen. Lokasi pembangunan bait suci terletak di Gunung Moria, Yerusalem. Yang menjadi arsitek pembangunan bait suci adalah Huram, seorang keturunan Venesia dan suku Naftali. Adapun ukuran bangunan bait suci tersebut adalah panjang 60 hasta, lebar 20 hasta, tinggi 30 hasta. Di 1 Raja-Raja 6 ayat 2 kita bisa melihatnya. Bait suci memiliki area pelataran, yaitu tempat untuk korban bakaran dan pembasuhan kaki. Lalu terdapat ruang kudus yang di dalamnya terdapat mezbah dupa, meja roti sajian, kandil-kandil, dan berbagai macam perlengkapan ibadah. Selanjutnya ruang maha kudus tempat tabut perjanjian diletakkan. Para imam masuk melalui serambi yang luas dan pilar-pilar besar berada di sisi yang menuntun ke ruang kudus. Ruang kudus mendapat pencahayaan dari lilin kandil ya, dan sinar yang berasal dari jendela yang terletak sangat tinggi, sementara ruang maha kudus sangat gelap gulita. Bait suci ini berdiri sejak tahun 960 sampai 586 sebelum Masehi. Namun sangat disayangkan karena akhirnya hancur ketika Nebukadnezar Raja Babilonia menaklukkan Yerusalem. Jadi digenapi ya Bapak Ibu apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, suatu saat akan dihancurkan semuanya, termasuk ini kita melihat bait suci, ya barang-barangnya diambil dan lain sebagainya. Kalau kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian dalam Yeremia pasal 52, ayat mulai dari ayat yang ke-12, Yeremia pasal yang terakhir ini ya, Yeremia pasal yang terakhir, mulai dari ayat yang ke-12,
Ayat 12, dalam bulan yang kelima pada tanggal 10 bulan itu, itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel, datanglah Nebuzaradan kepala pasukan pengawal yang melayani Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, bait suci, rumah raja dan segala rumah di Yerusalem. Segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sebagian dari orang-orang yang paling lemah dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan pembelot-pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa para pekerja tangan diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan, dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan, dipecahkan oleh orang Kasdim dan seluruh tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman, dan cawan-cawan, dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka, juga pasu-pasu, perbaraan-perbaraan, bokor-bokor penyiraman, kuali-kuali, kandil-kandil, cawan-cawan, dan piala-piala, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang, laut yang satu itu dan kedua belas lembu tembaga yang ada di bawah kereta penopang yang dibuat oleh Raja Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. Dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi penggenapannya kita melihat saat Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal Nebukadnezar Raja Babel, datang, dia menghancurkan semuanya, dan kemudian barang-barang berharga yang ada, segala perkakas yang ada di bait Allah diambil, ya, dijarah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita melihat Bapak Ibu, itulah kehancuran bait suci yang terjadi. Kita melihat saat Zedekia waktu dia menjadi raja Yehuda. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini bahwa seringkali kita begitu terpesona dengan bangunan yang indah. Seringkali kita begitu terpesona dengan bangunan yang luar biasa megah. Tapi dikatakan suatu saat bait suci pun itu hancur. Kalau kita melihat sejarahnya Bapak Ibu, salah satunya karena perbuatan bangsa Israel sendiri, mereka yang meninggalkan Tuhan, tidak mempedulikan Tuhan, tidak percaya pada suara nabi-nabi yang diutus Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi periode bait suci selanjutnya setelah masa pembuangan. Umat Israel hidup di pembuangan Babel selama 50 tahun. Kurang lebih ya, kalau dalam Yeremia secara total dikatakan sekitar 70 tahun baru pembuangan itu selesai. Di sana para imam dan para guru Israel tidak membiarkan iman mereka mati. Walaupun bait Allah dihancurkan dan mereka berada jauh dari negeri mereka, mereka tetap memiliki firman Tuhan baik dalam Alkitab maupun dalam hati mereka. Beberapa pakar yakin bahwa masa pembuangan menandai suatu komitmen yang baru kepada Tuhan dan kepada pembelajaran Alkitab. Orang Yahudi masih tetap bertemu untuk beribadat, namun mereka harus melakukan hal ini di rumah-rumah pribadi. Pada tahun 540 sebelum Masehi, orang Persia kemudian mengalahkan Babel. Kores, Raja Persia, mengikuti kebiasaan Persia, mengizinkan para tawanan kembali ke negeri mereka dan beribadat secara bebas sejauh mereka berjanji untuk tidak memberontak melawan Persia. Meskipun tidak semua, cukup banyak orang Israel yang kembali ke Yehuda yang dimulai pada tahun 539 sebelum Masehi. Mereka menyelesaikan pembangunan bait Allah yang baru, tetapi ukurannya lebih kecil atau dikatakan bait Allah kedua pada tahun 515 sebelum Masehi. Dapat dibaca di kitab Esra 3-6. Nabi Hagai mengatakan bahwa bait Allah ini tidak dapat dibandingkan dengan bait Allah Salomo. Tetapi bait Allah ini digunakan selama lebih dari 400 tahun. Lebih lama daripada bait Salomo. Ya, kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi satu juga penanda, ya. Kita dapat membaca kemudian bagaimana selama berabad-abad sesudah bait Allah yang kedua didirikan,
Dan sebelum Yesus dilahirkan, orang Israel sering sekali berada di bawah kekuasaan asing. Ini mendorong mereka untuk melihat diri lebih sebagai suatu kelompok keagamaan daripada sebuah bangsa dengan batas-batas fisik dan pemimpin politik. Pada masa ini, ciri terpenting dari agama Israel yang dikenal sebagai Yudaisme ialah penekanannya pada mentaati hukum Taurat. Menjadi seorang Yahudi berarti mengikuti hukum Taurat, termasuk di dalamnya melaksanakan semua perayaan keagamaan dan juga peraturan-peraturan khusus bagi para imam dan ibadat di Bait Allah. Bait Allah yang kedua menjadi pusat dari peristiwa penting dalam sejarah Israel pada abad kedua. Antiochus IV Epiphanes, Raja Syria, membuat sebuah mesbah untuk Zeus, dewa Yunani di dalam Bait Allah pada tahun 167 sebelum Masehi. Ini merupakan penghinaan yang mengerikan terhadap Tuhan dan orang Yahudi, sehingga orang Yahudi memberontak terhadap Antiochus dan membaharui Bait Allah pada tahun 164 sebelum Masehi. Para imam Makabe yang memimpin pemberontakan untuk membebaskan orang Yahudi dari kekuasaan Syria membentuk satu negara Yahudi dan mereka menjadi rajanya. Kerajaan ini bertahan sampai orang Romawi menyerbu tahun 63 sebelum Masehi. Kemudian kita melihat Bait Allah itu pun hancur, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh bangsa Romawi. Kalau yang pertama oleh orang-orang Babel, kemudian yang kedua oleh orang-orang Romawi. Dan ini juga kita melihat, Bapak Ibu, artinya dalam kita mempelajari tabernakel, mari kita tidak hanya terfokus pada hal-hal material yang tampak saja. Semua yang kita banggakan dapat hancur dan lenyap seketika. Hanya Tuhan dan kerajaan yang tidak tergoncangkan, kekal dan abadi. Itu yang dikatakan dalam Ibrani. Mari, karena kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita beribadah dengan cara yang benar, cara yang takut akan Tuhan. Kita baca Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, kita melihat bait suci dihanguskan, ya salah satunya lewat Raja Babel ya. Karena apa? Seringkali orang Israel meninggalkan Tuhan. Kemudian dibangun kembali, hancur kembali oleh bangsa Romawi, kerajaan Romawi. Tapi dikatakan mari kita tidak hanya terfokus pada bait Allah, tetapi yang fisik, tetapi mari kita tidak hanya terfokus pada bait Allah fisik, tetapi bait Allah rohani, yaitu diri kita sendiri dan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kemudian akan ada isu-isu apakah bait Allah akan dibangun ketika kalinya ya oleh bangsa Israel. Ada berbagai macam pendapat para imam Yahudi sampai sekarang. Ada mereka yang sangat mengharapkan bait Allah itu akan dibangun kembali dan itu menjadi satu tanda Mesias ya Tuhan yang akan datang, waktunya semakin dekat. Di sisi lain ada juga yang kemudian seperti tadi tidak terlalu mementingkan satu bangunan yang fisik, tapi bagaimana kita berfokus kepada Tuhan, berfokus pada kerajaan Allah. Bukan hanya menampilkan satu hal yang megah, tetapi dikatakan membangun diri kita sendiri sebagai bait Allah yang berkenan kepadanya. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan episode yang terakhir dari Tabernakel, seri Tabernakel. Kita kedepannya akan belajar bareng lagi, tetapi tentang topik-topik yang berbeda. Selama seri Tabernakel ini, kiranya kita mendapat berbagai macam insight, berbagai macam berkat, berbagai macam hal yang dapat menguatkan iman kita, dan kita semakin dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, semakin meningkat dalam Tuhan, semakin merindukan untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih penyertaan-Mu dalam kami belajar dari firman-Mu. Sepanjang cerita Pernakel sampai di episode 57 ini, Engkau yang telah menyertai dan memberkati. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan itu menjadi berkat dan menumbuhkan iman percaya kami, mempertebal iman kami kepadamu, untuk kami terus berjalan dalam iman kami kepadamu ya Yesus, Sang Penebus Juru Selamat kami. Mampukan kami untuk mengerti memahami, dan mampukan kami terus bertumbuh dalam
iman kami Tuhan, sehingga nantinya kami mendapat berkat dalam setiap apa yang kami kerjakan. Kami bersyukur ya Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mengikuti seri-seri ini Tuhan, sampai saat ini Engkau yang berkati setiap usaha, jerih payah, bahkan kuota yang mereka keluarkan untuk mengikuti seri-seri ini. Tuhan yang berkati dan biarlah itu menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.